Swastiastu. Halo sahabat kebidanan semua, perkenalkan nama saya Niputu Elida Rayani Tambi atau lebih akrab disapa dengan Elida. Saya adalah mahasiswa atau alumni lulusan dari Kebidanan Poltekkes Denpasar tahun 2013. Dan saat ini saya memiliki usaha Padma Herbal atau Padma Medical Pusada. Kebidanan semua karena terkait dengan social distancing akibat dari COVID-19 ini. Sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kebidanan semua karena kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka langsung. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara menemukan passion kita dalam membuat sebuah bisnis di dalam bidang kebidanan. Passion itu terkait dengan apa yang kita sukai, apa yang kita minati dan sering kita lakukan. Sedangkan kebidanan adalah ilmu formal. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengaitkan passion kita atau apa yang kita minati dan sukai dengan ilmu kebidanan yang kita pelajari. Misalkan saja ilmu kebidanan yang kita pelajari ini adalah tentang perawatan ibu dan bayi, dari bayi baru lahir sampai ibu selesai masa nifas. Nah, di sini misalkan passion kita adalah membuat atau menyukai berbagai macam essential oil sehingga bisa kita gunakan di dalam sehari-hari. Nah, di sini kita bisa meracik beberapa racikan minyak yang memang bermanfaat untuk bayi baru lahir sampai dia berusia kanak-kanak. Di mana minyak-minyak ini kita racik sesuai dengan manfaatnya. Misalkan saja untuk batuk dan pilek, kita bisa racik beberapa essential oil dengan carrier oil, baik itu berupa VCO, virgin coconut oil ataupun virgin olive oil. Nah, di sana apa yang kita sukai ini bisa menjadi suatu bisnis di dalam bidang kebidanan. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara kita untuk menemukan atau mencari ide baru dalam berwirausaha di bidang kebidanan. Nah, di sini teman-teman dapat mencari ide-ide tersebut dari literatur, majalah, televisi, ataupun melalui YouTube dan juga pelatihan-pelatihan. Nah, di sini teman-teman jika sudah merupakan seorang perasa, di sana teman-teman akan menemukan peluang. Nah, dari peluang tersebut muncullah ide-ide untuk membuat usaha ataupun membuat suatu produk. Dilandasi dengan keahlian teman-teman atau sahabat sebagai bidang, maka di sana akan dapat dikolaborasikan untuk membuat ide usaha yang spesifik sehingga menjadi peluang pasar yang baik untuk teman-teman semua. Bagaimana cara kita untuk menambah rasa percaya diri di dalam persaingan pemasaran produk yang sejenis dengan produk kita. Nah, persaingan ini memang tidak bisa kita hindari karena ada saja produk baru yang mungkin memiliki kesamaan dengan produk kita. Namun, jangan pernah kita menjelek-jelekan suatu produk lainnya karena hal tersebut tidaklah baik di dalam suatu berbisnis. Namun, kita bisa meningkatkan percaya diri dengan melakukan inovasi-inovasi baik itu dari manfaat produk yang lebih unggul, kemudian keunggulan-keunggulan lain seperti misalkan lebih organik dan juga cara produksi yang baik. Demikian yang bisa dijelaskan dalam di setiap promosi kita sehingga persaingan produk kita lebih baik dibandingkan dengan produk yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa hal pertama yang harus kita pertimbangkan dalam membangun atau membuka suatu usaha baru? Nah, hal pertama tersebut adalah peluang dan juga kreativitas. Di mana ada peluang, maka di sana harus ada kreativitas untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat memenuhi peluang pasar yang ada. Nah, di sini jika berkaitan dengan kebidanan, maka sahabat harus memikirkan peluang apa sih yang ada dalam bidang kebidanan sehingga teman-teman atau sahabat dapat menciptakan suatu produk yang berkaitan dengan peluang tersebut sehingga dapat memenuhi peluang pasar yang ada. Bagaimana strategi yang menarik dalam memulai usaha di dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini? Nah, kondisi yang krisis seperti sekarang ini sebenarnya memiliki peluang usaha, di mana saat ini peluang yang ada banyak yang berkecimpung di dunia kesehatan. Seperti banyak orang yang membutuhkan hand sanitizer, kemudian masker, lalu juga produk-produk yang
dapat membantu menjaga kesehatan, menjaga sistem imun kita agar tubuh tetap sehat sehingga terhindar dari virus COVID-19. Nah, seperti inovasi atau strategi yang saya lakukan saat ini, yaitu dari perusahaan Padma Herbal, kami membuat satu produk yang berfungsi untuk menjaga sistem imun tubuh untuk tetap sehat sehingga tubuh kita terhindar dari virus. Nah, herbal ini tercipta dari peluang pasar yang ada. Kemudian saya kaitkan dengan kreativitas kami dalam membuat herbal yang nyaman dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Karena masyarakat pada umumnya tidak suka dengan yang pahit-pahit, sehingga kami kombinasikan dengan gula aren yang lebih sehat untuk dikonsumsi siang. Nah, itulah salah satu strategi dalam memulai usaha di dalam krisis seperti ini. Bagaimana cara kita dalam memilih mitra kerja yang tepat dalam berusaha? Nah, di sini di dalam pertanyaan ini kita harus paham bahwa bidang apa yang akan kita kerjasamakan dengan mitra kerja kita tersebut. Latar belakang dari mitra kerja kita harus sejalan dengan usaha apa yang ingin kita jalankan. Kemudian kita harus tahu karakter dari mitra usaha kita. Lalu dari sana barulah kita membuat suatu perjanjian atau MOU yang tidak merugikan kita sendiri dan juga tidak merugikan dari mitra kerja kita. Nah, dari sana maka didapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dilanjutkan dengan pemilihan lokasi yang strategis dalam membuka suatu usaha. Nah, di sini kita harus melihat kembali lagi kepada pasar kita. Jika lokasi kita jauh dari pasar, hal tersebut akan berefek pada harga dari produk yang akan kita produksi. Nah, kemudian akses dari tempat produksi atau lokasi kita dengan pasar. Akses yang dibutuhkan harus lebih mudah. Jika sulit, maka itu akan mempersulit perusahaan. Jika aksesnya bagus, maka akan menguntungkan perusahaan kita. Pertanyaan sahabat selanjutnya adalah mengenai bagaimana strategi kita dalam mengelola keuangan atau modal awal di dalam satu perusahaan. Nah, di sini kita pertama harus menentukan atau membuat bisnis plan, di mana bisnis plan ini teman-teman atau sahabat sesuaikan dengan peluang pasar yang ada. Nah, saat modal kita kecil, maka sesuaikanlah bisnis plan tersebut. Nah, jika nanti atau sebelum itu sahabat harus juga menentukan hal-hal yang tidak mengeluarkan biaya besar di saat modal kita masih kecil. Jika satu saat nanti usaha kita makin berkembang, makin besar, maka akseslah permodalan yang lebih besar, misalkan dengan peminjaman di bank, koperasi, ataupun hibah dari suatu kementerian ataupun. Nah, berikut ini adalah diagram dari suatu bisnis plan, di mana sahabat bisa latihan di rumah bagaimana cara membuat bisnis plan. Dan di dalam diagram ini ada beberapa bagian-bagian yang bisa sahabat isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diagram tersebut. Silahkan mencoba ya di rumah. Nah, sahabat kebidanan semua, sekarang saya akan membahas mengenai motivasi dan juga hambatan dalam membangun usaha. Motivasi saya yang pertama adalah sebagai seorang bidan, saya ingin mengembangkan diri dan juga usaha yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan masyarakat dan juga mensejahterakan masyarakat, terutama ibu dan juga bayi. Nah, kemudian hambatan-hambatan yang dialami, yang pertama berupa hambatan psikologis, di mana hambatan psikologis ini bisa jadi merupakan rasa malu-malu kita dalam menawarkan produk yang kita produksi atau jasa yang kita berikan. Nah, di sini rasa malu-malu ini dapat kita lawan dengan cara menguasai produk kita, menguasai materi dari produk dan juga jasa kita, sehingga promosinya menjadi lebih meyakinkan untuk dijual dan juga masyarakat dapat menerima dengan baik. Kemudian hambatan dari finansial. Nah, jika memulai usaha dengan modal yang kecil, nah ini akan juga menghambat perkembangan usaha kita. Namun dengan adanya bisnis plan, kita membuat rancangan bisnis, kita akan dapat menyesuaikan apa saja yang kita butuhkan dan tidak mengeluarkan biaya banyak sehingga usaha dapat jalan terlebih dahulu. Kemudian di saat usaha sudah growing up atau bertumbuh, kita bisa mengakses permodalan sehingga
finansial ini dapat kita atasi dan usaha kita semakin berkembang. Lalu setelah usaha kita semakin berkembang atau growing up, di sini akan muncul saingan-saingan. Ada yang meniru produk kita, atau ada yang produknya sejenis dengan kita dan sama manfaat dan selanjutnya. Nah, di sini dibutuhkan keahlian kita dalam menguasai produk, dalam berinovasi, dalam berkreativitas, menunjukkan produk kita lebih unggul daripada produk yang lainnya. Disitulah tantangan kita sebagai entrepreneur untuk selalu mengembangkan diri dan selalu berinovasi. Seperti itu, semoga teman-teman semua semakin berinovasi. Nah, di tengah mewabahnya COVID-19 ini, tentu saja kita harus tetap berpenghasilan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk tetap berpenghasilan di dalam wabah COVID-19 yang sekarang terjadi ini? Tentu saja dengan gencar mempromosikan produk kita di media sosial, karena dengan adanya masyarakat yang tetap diam di rumah, tentu saja mereka akan mengakses yang namanya media sosial. Dengan berpromosi di sana, tentu saja produk kita akan terlihat, dan dengan promosi yang meyakinkan, tentu saja mereka akan tertarik untuk membeli produk kita. Nah, kemudian karena adanya social distancing, kita tidak bisa langsung memberikan produk kita kepada konsumen, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan distribusi, baik itu melalui JNT, JNE, Grab, ataupun Gojek. Nah, dari hal tersebut, usaha kita tetap dapat berjalan dan menghasilkan tanpa merugikan kita sebagai seorang produsen. Tetaplah bekerja di rumah, lalu berpromosi. Teman dari kebidanan semua, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berwirausaha? Yang pertama, tentunya kita harus menguasai produk dan juga pasar kita. Nah, produk atau jasa ini Anda harus ketahui dan juga harus kuasai materinya, sehingga dalam mempromosikannya lebih mudah dan lebih meyakinkan. Kemudian ikutilah pelatihan-pelatihan ataupun workshop-workshop berwirausaha atau kewirausahaan, dan juga bisa mengikuti lomba-lomba kewirausahaan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional, sehingga dapat memberikan pengalaman kewirausahaan bagi kita semua. Lalu teman-teman atau sahabat juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi ataupun asosiasi pengusaha muda yang ada di dekat Anda, sehingga menambah wawasan-wawasan lainnya dalam berwirausaha. Bagaimana strategi yang menarik dalam memulai usaha di dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini? Nah, kondisi yang krisis seperti sekarang ini sebenarnya memiliki peluang usaha, di mana saat ini peluang yang ada banyak yang berkecimpung di dunia kesehatan, seperti banyak orang yang membutuhkan hand sanitizer, kemudian masker, lalu juga produk-produk yang dapat membantu menjaga kesehatan, menjaga sistem imun kita agar tubuh tetap sehat sehingga terhindar dari virus COVID-19. Nah, seperti inovasi atau strategi yang saya lakukan saat ini, yaitu dari perusahaan Padma Herbal, kami membuat satu produk yang berfungsi untuk menjaga sistem imun tubuh untuk tetap sehat, sehingga tubuh kita terhindar dari virus. Nah, herbal ini tercipta dari peluang pasar yang ada. Kemudian saya kaitkan dengan kreativitas kami dalam membuat herbal yang nyaman dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, karena masyarakat pada umumnya tidak suka dengan yang pahit-pahit, sehingga kami kombinasikan dengan gula aren yang lebih sehat untuk dikonsumsi siang. Nah, itulah salah satu strategi dalam memulai usaha di dalam krisis seperti ini. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara kita untuk mengelola keuangan perusahaan. Nah, di sini hal yang paling penting untuk teman-teman semua ketahui bahwa setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan harus dicatat, harus jelas uang masuk dan uang keluar. Nah, dari sana ada hal penting yang harus diingat, yaitu bahwa uang perusahaan bukanlah uang pribadi. Sehingga catatlah semua transaksi perusahaan dan jangan gunakan uang perusahaan untuk kegiatan pribadi. Lalu gajilah diri Anda sendiri sebagai reward bahwa Anda sudah melakukan usaha yang terbaik untuk perusahaan. Nah, di dalam keuangan perusahaan, Anda harus membuat catatan transaksi, kemudian laporan laba rugi, dan juga neraca dari
perusahaan Anda tersebut, sehingga nanti laporan-laporan ini bermanfaat bagi Anda untuk mengajukan kredit ataupun pinjaman ke koperasi, bank, dan lain sebagainya, sehingga mempermudah Anda di dalam memiliki pinjaman tersebut. Tapi dan semua, di dalam pengembangan usaha selalu saja terjadi perkembangan loh ya. Nah, salah satunya adalah saya mengembangkan bisnis saya ke bidang oil atau minyak pijat terapi. Sebagai seorang yang berlatar belakang bidan, saya mengembangkan produk minyak pijat terapi ini spesifik khusus untuk ibu dan juga anak. Nah, salah satu produk saya yaitu minyak pijat terapi Padmakul yang memang berfungsi untuk batuk pilek dan juga menenangkan saat demam sehingga tidur si kecil lebih nyenyak. Nah, minyak yang spesifik seperti ini lebih dilirik oleh ibu-ibu atau orang tua yang memiliki anak bayi, dan juga minyak untuk menjaga sistem imun tubuh atau immune booster oil. Nah, minyak ini di dalam kasus mewabah seperti COVID-19 sekarang ini salah satu produk yang juga laris, di mana minyak ini hanya dipijatkan kepada si kecil dan juga orang tua mereka, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan juga sistem imun tubuh bekerja dengan baik melalui pijatan dan juga oil yang diberikan kepada mereka. Lalu kemudian di dalam herbal yang langsung bisa diminum, saya kembangkan instan putih atau instan yang menjaga kesehatan tubuh dan juga menjaga sistem imun tubuh agar tetap baik, bekerja dengan baik, sehingga tubuh kita tetap sehat dalam beraktivitas dan jauh-jauh dari virus tersebut. Lalu di dalam mengembangkan usaha sebagai seorang bidan, saya juga menekuni bidang yoga, di mana yoga yang saya ambil lebih spesifik yaitu yoga untuk ibu hamil. Nah, untuk yoga ibu hamil tersendiri di dalam studi saya memilih instruktur yang memang bersertifikasi atau sudah resmi dilatih, di mana mereka paham gerakan apa saja yang boleh dilakukan oleh ibu hamil selama masa kehamilannya dalam beryoga, dan juga apa saja teknik pernapasan yang penting dan relaksasi seperti apa yang mereka butuhkan selama kehamilan tersebut. Lalu berkembang lagi, saya menekuni bidang hypnobirthing, di mana bidang hypnobirthing ini sekarang sedang semakin digemari, bahwa kesiapan mental seorang ibu dalam menjalani kehamilan dan juga persalinan sangatlah penting perannya, sehingga nanti dalam persalinan lebih nyaman dan seorang ayah dan juga ibu siap untuk menjalani peran barunya sebagai orang tua, sehingga mereka tidak terkaget-kaget dengan apa yang akan terjadi selama proses mereka menjadi orang tua. Namun, apapun proses yang datang, mereka lebih legowo atau lebih nyaman, lebih tenang dalam menghadapinya tanpa rasa panik. Nah, di dalam pengembangan usaha yang seperti ini juga bisa diterapkan oleh bidan praktek mandiri, di mana ini merupakan nilai plus teman-teman sebagai bidan praktek mandiri. Tidak hanya melayani imunisasi, periksa hamil, dan juga persalinan, namun Anda bisa memberikan pendidikan antenatal atau prenatal kepada calon ibu dan juga ayah, sehingga mereka saat persalinan lebih memilih untuk bersalin kepada seorang bidan karena mereka sudah memiliki kepercayaan diri atau percaya terhadap bidan yang mendidik mereka selama masa antenatal atau selama masa hamil tersebut. Rasa kepercayaan diri inilah membangun rasa percaya diri mereka untuk bersalin di tempat Anda, sehingga ini meningkatkan pelayanan Anda sebagai seorang bidan. Nah, jadilah bidan yang ramah, tersenyum, dan juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen Anda. Jangan sekali-sekali teman-teman memberikan sikap yang jutek, karena saat ini semua menilai kita dari sisi keramahan. Jadi jadilah bidan yang ramah dan juga berpendidikan, namun tetap memberikan pelayanan yang nyaman terhadap siapapun yang datang kepada Anda. Nah, demikian nih teman-teman kebidanan semua, sekilas tentang bagaimana trik-trik usaha dan juga pengembangan usaha yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bidan semua tetap dapat berkreasi walaupun sekarang di rumah saat ini, dan juga silahkan belajar tentang
rancangan membuat bisnis plan, sehingga apapun ide yang teman-teman miliki atau sahabat miliki dapat Anda tuangkan dalam bisnis plan, dan siapa tahu bisnis plan tersebut dapat terwujud di waktu yang akan datang. Tetap di rumah dan tetap aktif berkreasi. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Padma Herbal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen produk herbal alami dan healing oil. Salah satu produk unggulan kami adalah Herbal Instanma yang berfungsi untuk membantu mengatasi gangguan lambung dan saluran pencernaan. Herbal Instanma ini sudah teruji efektivitasnya dan beredar di apotek, toko obat, dan toko organik. Penyakit gangguan lambung dan saluran pencernaan umumnya diderita oleh masyarakat yang rentan stres akibat beban pikiran dan pola makan yang tidak sehat. Herbal Instanma diformulasikan dari bahan alami yang ditanam secara organik dan diproses secara higienis mengikuti cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB yang disyaratkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau